Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi semester 3 dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia berkenan membuat video ini sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Nahwu 3. Oke, langsung saja kami berdua di sini akan berbincang tanya jawab seputar tanda-tanda i'rab nasab. Ya, langsung saja. Langsung aja, Nursa. Ya. Oke. Coba i'rab kalimat ini. Akramtu at-thalibata. Ini termasuk jumlah fi'liyah. Akramtu fi'il fa'il dan at-thalibata itu maf'ul bih. Kenapa? Karena isim mufrad. Oke, next. Nusa. Oke, jelaskan i'rab nasab dan sebutkan tanda-tanda dari i'rab nasab. I'rab nasab itu ditandai dengan fathah. Jadi perubahan akhir kalimatnya itu, cirinya itu dengan fathah. Tanda-tanda i'rab nasab itu ada 5. Yang pertama fathah, kedua alif, ketiga kasroh, keempat ya, dan kelima hadzfun nun. Oke, next. Menurut antum, kalimat yang benar yang mana? Kalimat yang benar, ra'aitu abaka. Alasannya kenapa? Kenapa? Karena itu jumlah fi'liyah dan abaka dia menggunakan alif karena asmaul khamsah. Ya. Oke, next. Tadi kan sudah disebutkan ya, ada i'rab bertanda tandanya dengan fathah. Nah, tempatnya itu di mana saja? Tanda fathah itu ada di 3 tempat. Yang pertama itu ada di isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari' allati lam yattasil bihi syai'un. Oke, next. Apa syarat asmaul khamsah dinasab dengan fathah? Syarat asmaul khamsah dinasab dengan fathah, syaratnya terdapat alif. Terdapat dengan alif. Ya. Oke, next. Berikan contoh i'rab nasab yang bertempat pada isim mufrad. Yang bertempat pada isim mufrad. Ishtaro itu kitaban. Next. Selamat lagi ya.
menurut antum kalimat yang benar yang mana? Ar-rijalu yaqumuna. Next, next Sahidah. Oh, 6. Ada berapa amil yang mempengaruhi i'rab nasab? Mempengaruhi i'rab nasab banyak sih, banyak. Itu tuh ada 10 ya, awamil nawasib ada 10. An, lan, idan, kae, lamu kae, lam juhud, hatta, fa, wau, sama au. Itu sih amil-amil nasab yang mempengaruhi i'rab nasab. Oke. Next, menurut antum kalimatnya mana yang benar ya? Ro'aitu al-muslimat atau ro'aitu al-muslimati? Ro'aitu al-muslimati. Alasannya kenapa? Karena jamak muannas salim itu dia nasabnya dengan kasroh. Okay. Next. Berikan contoh jumlah mufidah. Berikan satu contoh jumlah mufidah dari amil nasab yang telah disebutkan tadi. Satu contoh aja. Contohnya contoh juga boleh. Contohnya dari huruf apa ya? Huruf idan, coba ya. Azuruka godan, idan ukrimaka. Next. Coba dong i'rab dari kalimat ro'aitu al-muslimati. Boleh tulis. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah, di sini kan ada jumlah mufidah, jumlah susunan fi'liyah. Ro'a itu dia masuknya dia berkedudukan sebagai fa'il. Maf'ul. Fi'il. Sebagai fi'il. Kemudian di sini ada domir. Ana dia berkedudukan sebagai fa'il. Kemudian ada muslimati. Kenapa dia muslimati? Al-muslimati. Karena dia jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim nasabnya dengan kasroh. Muslimati itu kedudukannya jadi apa? Kedudukannya sebagai maf'ul. Oh iya. Next. Jelaskan tanda i'rab nasab alif dan berkedudukan di mana saja. Jelaskan tanda i'rab alif. Jadi tanda i'rab alif itu sebagai pengganti fathah. Dia juga termasuk tanda i'rab nasab alif ini. Nah, tanda i'rab nasab yang alif ini terdapat pada satu tempat, yaitu asmaul khamsah, yaitu huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya abuka, akhuka, hamuka, fu, wadu. Oke, next.
Menurut antum, apa sih bedanya subutun nun sama hadzfun nun? Subutun nun itu tetapnya nun. Seperti contohnya di fiil misalkan yaf'ala, yaf'alu. Nah, karena dia sebutun nun, maka menjadi yaf'alani. Kemudian tadi hasbun nun itu dia membuang nun. Nah, contohnya dari yang tadi yaf'alani. Nah, nunnya itu dibuang menjadi yaf'ala. Oh gitu, oke. Oke, next. Berikan contoh jumlah mufidah dari Asmaul Khamsah. Asmaul khamsah. Ra'aitu hamaka fisuki. Oke. Oke, next. Kata lan yazhaba adalah fiil yang i'rabnya jadi apa? I'rabnya jadi nasab karena dia kemasukan amil nawasib. Yaitu Lan. lan. Oke. Lan. Oke, next. Oke. Sebutkan Asmaul Khamsah dan ubahlah Asmaul Khamsah itu ke i'rab nasab. Asmaul khamsah, af'alul khamsah. Asmaul Khamsah. Asmaul khamsah. Gimana ulang coba? Wah, ya. Sebutkan Asmaul Khamsah. Coba Ami sebutkan dulu Asmaul Khamsah. Asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fu, wadu. Nah, kalau di i'rab nasab, dia jadinya kayak gimana? Oh, kalau misalkan dia kedudukannya menjadi nasab, maka yang waw tadi itu diganti dengan alif. Jadi abaka, akhoka, hamaka, faka, wadha. Nah, oke, next. Oke, next. Di sini kan ada kalimat, tulis nggak ya? Nggak usah deh. Dari kalimat ro'aitu Muhammadan, dia, si Muhammadnya ini jadi kedudukannya jadi apa? Muhammadan dia kedudukannya menjadi maf'ul. Menjadi fa'il. Maf'ul. Ro'aitu Muhammadan. Muhammadannya jadi maf'ul. Jadi maf'ul. Kenapa sih jadi maf'ul? Karena dia isim mufrad. Tandanya dengan fathah. Next. Memberikan contoh i'rab nasab kasroh dan di i'rab kasroh ya. kedudukan. Contoh dari kasroh itu apa sih? Nazartu al-muslimati. Nah, di i'rabnya nazartu fi'il madi mabni ala sukun litisoli bita tanis. Yang tu'nya tadi jadi fa'il. Salah. Ro'aitu itu fi'il madi. Ro'anya fi'il madi, itunya kedudukannya jadi fa'il. Terus Muhammadannya kedudukannya jadi maf'ul. Tandanya dengan fathah karena isi mufrad. Oke. Next. Kalimat yang menunjukkan beberapa dengan tambahan alif dan ta di akhirnya itu pengertian dari apa?
Itu pengertian dari jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Oke, next. Oke. Gimana ya? Jelaskan tanda i'rab nasab kasroh. Jelaskan tanda i'rab kasroh. Jadi tanda i'rab kasroh itu salah satu dari tanda i'rab nasab. Jadi kasroh ini sama seperti yang lain menjadi pengganti fathah. Begitu. Oke, next. Alif itu menjadi tanda i'rab nasab kan. Nah, dia tuh bertempat pada tempat apa sih? Bertempat pada apa? Apa? Jadi kan alif itu sebagai salah satu tanda i'rab nasab. Yang bertempat pada? Dia bertempat pada asmaul khamsah. Oh ya, next. Berikan contoh i'rab dari jamak taksir. Jamak taksir. Ishtaro itu kutuban. Saya telah membeli beberapa buku. Next. Tanda domah itu termasuk ke tanda-tanda i'rab nasab nggak sih? Tidak. Enggak, berarti itu domah itu tandanya masuk ke mana? Masuknya ke i'rab rofa. Oke, next. Oke, next. Bertempat pada apa saja i'rab nasab hasbun nun. Hasbun nun itu bertempat pada apa saja gitu. Jadi tanda i'rab nasab hasbun nun ini hanya bertempat pada satu tempat, yaitu af'alul khamsah. Next. Tanda ya ini kan menjadi alamat i'rab nasab juga ya. Bertempat pada apa aja sih? Tanda ya dia bertempat pada isim tasniyah dan jamak muzakkar salim. Ya, lanjut Nursa. Oke. Tadi kan disebutin ya af'alul khamsah. Nah, sebutkan af'alul khamsahnya. Af'alul khamsahnya itu yazhabani, tadhhabani, yazhabuna, tadhhabuna, tadhhabina. Bisa ya? Oke. Next. Jelaskan perbedaan isim tasniyah dan jamak muzakkar salim. Perbedaan isim tasniyah dan jamak muzakkar salim. Kalau isim tasniyah itu isim yang menunjukkan arti dua benda, dua orang. Kayak contohnya al-muslimani, kitabani, kayak gitu. Nah, kalau jamak muzakkar salim itu isim yang menunjukkan arti laki-laki banyak yang jika rofa maka ditambahkan waw dan nun. Jika nasab ditambahkan dengan ya dan nun. Oke, next. Oh, Ana ya? Lah, tunggu ya. Nah, sekarang af'alul khamsah yang di i'rab nasab. Oh, jadi i'rab af'alul khamsahnya dia dimasuki oleh amil nawasib gitu.
Nyanyi. Di Irob gak? Nggak usah. Oh, contohnya, eh, lan yazhaba aliyun ilal madrasah. Yang tadinya yazhabu karena dia diawali oleh amil nawasib yaitu huruf lan, maka fiil mudhari ini harokatnya jadi fathah. Oke, Oke. next. Apa? Sebutkan tempat yang ketika nasab ditandai dengan alif. Asmaul Khamsah. Dia ditandai dengan alif. Mau dong kasih contohnya dari Asmaul Khamsah. Ro'aitu akhoka. Ra'aitu akhuka. Oke, next. Dari Nursa. Oke. Bagaimana cara membedakan isim tasniyah dengan jamak muzakkar salim yang ada di kitab gundul? Oh, cara membedakannya ya. Ini sih Karena kan dia sama ya, itunya. sama ya. Jadi kayak bingung gitu, ini tuh tasniyah atau jamak muzakkar salim gitu. Ini sih sependapat Ana ya, sependapat Lami. Jadinya kayak ya sih maksudnya isim tasniyah sama jamak muzakkar salim itu kan tulisannya sama ya kalau tanpa harokat gitu. Jadinya kalau menurut Ami sih, tapi nggak tahu. Kalau menurut Ami, jadinya kayak kita harus tahu maknanya gitu. Terus kayak ngelihat dari kalimat sebelumnya juga dan sesudahnya kayak gitu. Kalau menurut Ami. Oke. Next, Next. Ami ya? Oke. Ami. Kasroh itu termasuk pada tanda i'rob. Kasroh itu termasuk tanda i'rob kan? Nah, terdapat pada tempat apa saja sih? Terdapat berapa tempat gitu? Kasroh. Kasroh itu bertempat pada ya. Kasroh. Kasroh. Hmm. Kasroh itu bertempat pada bentar ya. Lihat loh. Oh, ini jamak muannats salim. Iya. Berarti terdapat pada satu tempat ya? Tadi antum jawabannya ini bukan? Iya ya. Jawabannya Tadi teh Amin nggak nanya. Hah? Apa? Kumaha? Jadi kasroh itu terdapat pada satu tempat yaitu? Terdapat pada satu tempat yaitu jamak muannats salim. Oh iya. Next. Oh ini. Mana ya? Coba i'rab ini ya. Gimana nih nggak bisa?
Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Aku tulis. Coba di crop. Oke. Oke, tunggu ya. Jadi pasti. Jadi khalaqa ini dia fiil madi. Fiil madi yang mabni pada fathah. Terus Allahu di sini dia kedudukannya menjadi fa'il. Allah di sini jadi fa'il, fa'ilun marfu'un, walamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu isim mufrad. Terus as-samawati di sini dia kedudukannya menjadi maf'ul. Nah, tandanya dengan kasroh karena dia termasuk ke jama' muannats salim. Terus wa di sini ini huruf atof. Terus di sininya al-ardinya maktuf dari as-samawati. Kenapa maktuf? Jadi si atof ini tuh mengikuti dari harokat sebelumnya. Kayak gitu. Oke. Next. Apa sih? Syarat fi'il mudhari ketika dimasuki amil nasab. Apa? Syarat fi'il mudhari ketika dimasukin amil nasab, fi'il mudhari lam di akhir syai'un. Tidak fi'il mudhari yang tidak tidak bersambung dengan apapun. Jadi fi'il mudhari itu ketika nasab jadi dia tuh ketika dimasuki nasab fi'il mudhari'nya belum bersambung dengan apa-apa ya. Apa-apa. Oh ya, next. Oke. Coba i'rab ini ya. Di bawahnya aja dah. Kelihatan nggak, Mi? Kelihatan. Oh ya. Oke. Baik. Alhamdulillah yuhibbullahu Nah, jadi itu i'rab yang kedua yuhibbullahu al-muttaqina. Nah, yuhibbu di sini dia kedudukannya fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu. Terus Allahunya di sini dia kedudukannya menjadi fa'il. Tandanya dengan dhammah karena isim mufrad. Terus al-muttaqin di sini dia kedudukannya menjadi maf'ul. Maf'ul bih. Apa sih? Tandanya dengan ya karena dia jama muzakkar salim. Oke. Next.
eh, jamak muannats salim itu ketika keadaan mansubnya itu harokatnya menjadi apa? Jamak muzakkar salim. Ya, Ketika mudhari. gimana? Nah, Eh, jamak muzakkar salim ketika keadaannya mansub, harokatnya menjadi apa? Kedudukan harokatnya menjadi inah, kayak muslimina, ya. kayak gitu. Oh. Ya. Lanjut. Nah, bertempat di mana saja tanda i'rab ini i'rab kasroh itu ditanya. Oh, jadi maksudnya tanda kasro itu bertempat di mana saja? Oh, jadi tanda irob kasro itu, tanda kasro dalam irob nasab itu terdapat di kasroh ya, kasroh satu tempat, yaitu di jamak muannats salim. Ya. Oke. 2 pertanyaan terakhir buat Nursa. Oke. Kapan fi'il mudhari itu dinasabkan dengan fathah? Ketika dia kemasukan amil nawasib, amil nasab. Coba kasih contoh. Contohnya lan ya jelisa. Lan ya jelisa. Oke. Next. Ya jelisa. Oke. Di sini ada kalimat aftahu faka. Coba di i'rab. Iftah faka gitu. Iya. Buka mulutmu. Coba. Begini tulisannya. Gini ya. Iftah faka. Nah, iftah ini dia fi'il amr. Fi'il amr itu mabni dengan sukun. Nah, di sini juga ada fa'il yang tersembunyi, fa'il mustatir, fa'il yang tersembunyi yaitu domir anta. Domirnya ya. Terus faka ini kedudukannya menjadi maf'ul. Kenapa maf'ul? Karena si faka ini tandanya dengan alif. Karena asmaul khamsah. Jadi faka ini kedudukannya maf'ul bih, tandanya dengan alif karena asmaul khamsah. Oke.
pertanyaan Ami nih, yang terakhir buat Nursahidah. Pertanyaan terakhir, jika fi'il mudhore bersambung dengan af'alul khamsah, apa yang terjadi? Jika fi'il mudhari bersambung dengan af'alul khamsah, apa yang terjadi? Kalau di nasab, Ya, ya, maksudnya dalam nasab, dalam apa kedudukan nasab, jika fi'il mudhore bersambung dengan af'alul khamsah, apa yang terjadi? dia ini menjadi hazfun nun, membuang nun. Kayak kan af'alul khamsah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kalau dinasabkan dia menjadi lan taf'ala, lan yaf'ala, lan taf'alu, lan taf'a, lan yaf'alu, lan taf'ali. Kayak gitu. Masih ada pertanyaankah dari Nursahidah? Udah sih, aku mau udah selesai. Alhamdulillah. Ami. Alhamdulillah. Mungkin sekian dari video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Mungkin cukup sekian. Bilal haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.